Perkenalkan, nama saya Apri Haryanti. Saya sebagai pengaji. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang membuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris. Artikel hasil penelitian maupun secara logis artikel hasil pemikiran dalam bidang ilmu tertentu. Isi jurnal ilmiah adalah artikel ilmiah atau research articles, yakni tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu yang merupakan audit khusus dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulisan artikel kepada mereka untuk dipikirkan, dikaji kembali, dan diperdebatkan kembali secara lisan maupun secara tulis. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Iil. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iil. Saya sebagai penyaji, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya April Haryanti. Pengertian artikel ilmiah. Artikel ilmiah menurut Adnan adalah tulisan yang berisi laporan sistematis mengenai hasil kajian atau hasil penelitian yang disajikan bagi masyarakat ilmiah tertentu, yang merupakan etnis dengan tujuan menyampaikan hasil kajian dan kontribusi penulis artikel kepada mereka untuk diperkirakan, dikaji kembali, dan didiskusikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Yang dimaksud dengan etnis khusus antara lain seperti mahasiswa, dosen, penelitian, dan ilmuwan. Baik, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Jaimadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya akan melanjut penjelasan dari saudari Iil. Yang saya akan bacakan itu adalah jenis-jenis artikel jurnal ilmiah. Jenis-jenis artikel jurnal ilmiah itu ada 4. Pertama, artikel hasil penelitian. Yang kedua, artikel non penelitian. Dan yang ketiga, telah buku. Yang keempat, obituary. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Artikel jenis ini berisi pelaksanaan dan hasil penelitian. Yang kedua, ada artikel non penelitian. Artikel jenis ini beragam, berisi telah teori, konsep, prinsip pengembangan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk dan nilai-nilai. Yang ketiga, ada telah buku atau book review. Telah buku atau book review atau sering disebut resensi buku merupakan tinjauan analitik dan kritis atas sebuah buku yang baru diterbitkan 1-3 tahun. Telah yang dimaksud untuk memberikan. Yang terakhir, yang keempat, ada obituary atau obituary. Obituary adalah artikel yang mengulas berita kematian seorang tokoh ilmuwan yang disertai biografi singkat tokoh tersebut. Tujuan obituary ini adalah untuk memberikan penghormatan kepada ilmuwan yang telah memberikan penemuan kepada kita semua. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mariana Sias. Baiklah, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Mariana Sias. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Jaimadi, yaitu format artikel hasil penelitian. Isi adalah format artikel hasil penelitian. Dalam jurnal memiliki format umum yang relatif baku. Berikut juga dapat disajikan secara singkat tentang isi dan format
atau sistematika penulisan artikel hasil penelitian yang lazim digunakan. Yang pertama judul, yang kedua nama dan pengarang penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, kelima pendahuluan, keenam metode, ketujuh hasil, kedelapan pembahasan, kesembilan simpul dan saran, ke-10 daftar rujuk. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludin. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Maria Nasias. Baiklah, langsung saja. Format artikel non-penelitian. Berikut penjelasan isi dan format artikel non-penelitian atau artikel hasil pemikiran. 1. Judul. Dalam kurung, formatnya sama dengan format artikel hasil penelitian. Nama penulis. Dalam kurung, formatnya sama dengan format artikel hasil penelitian. Abstrak. Dalam kurung, formatnya sama dengan format artikel hasil penelitian. Kata kunci. Dalam kurung, formatnya sama dengan format artikel hasil penelitian. Pendahuluan berisi uraian yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan dibahas. Bagian inti. Bagian ini terdiri dari sejumlah subjudul yang disesuaikan dengan topik pembahasan. Penutup atau kesimpulan merupakan subjudul bagian akhir dari suatu artikel non-penelitian. Isinya berupa catatan akhir atau sejenisnya. Daftar rujukan. Dalam kurung, formatnya sama dengan format artikel hasil penelitian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Oktavini Kongan. Di sini saya sebagai penyaji. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan presentasi dari Mauludin. Format tinjauan buku. Untuk format tinjauan buku tidak memiliki format buku. Namun demikian, isi dari tinjauan buku antara lain: 1. Bagian pendahuluan. Umumnya membuat data buku, nama penulis, penerbit, cetakan dan tahun terbit, serta keterangan tebal dan jumlah halaman. Format obituari. Sama halnya dengan format artikel tinjauan pustaka, format artikel obituari dalam jurnal umumnya juga tidak baku. Komponen atau unsur-unsur yang terdapat dalam artikel obituari umumnya antara lain: 1. Membuat biografi singkat hidup tokoh yang baru saja meninggal. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي.